Ibu, sesuai dengan kesepakatan tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya. Mohon maaf Ibu ya karena ada suara motor. Oh ya, tidak apa-apa. Ya. Ibu, nama lengkapnya siapa Bu? Nama saya Martina Barek Demon. Bisa dipanggil Martina boleh. Silakan saya. Saya panggil Bu Martina saya kalau begitu ya. Oke, boleh. Ibu, minta maaf, tempat tanggal lahirnya Bu? 27 Oktober 81. Di NTT? Iya, di NTT saya. Alamatnya sekarang di mana Bu kalau di Makassar? Kalau di Makassar tinggal di PK 6, Perintis 6. Oh, dekat kampus ya? Iya. Oh iya. Jadi Ibu saat ini bekerjanya apa Ibu sekarang? Saya ASN, cuma karena sekarang lagi lanjut kuliah ya saya mahasiswa lah sekarang. Oh, jadi tugas ASN-nya disimpan dulu begitu? Iya, saya kan tugas belajar ya, jadi sekarang di sini meninggalkan tugas. Saya sebagai mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang ya. Ibu sekarang lanjut S1 ya katanya tadi? Iya. Pendidikan terakhirnya Bu? D3 keperawatan. Oh, jadi ini lanjut S1-nya? Iya, lanjut S1. Makassar, ya. Ibu, anaknya ada berapa orang? Anak saya 2 Bu. Ada 2 orang? Iya. Laki-laki perempuan Ibu? Dua-duanya dikasih laki-laki. Oh, laki-laki semua. Ibu boleh tahu umurnya berapa anaknya Bu? Anak saya yang pertama umurnya 18 tahun sekarang. Yang kedua 13 tahun. 18 tahun berarti dia sudah selesai SMA ya? Iya, sudah kuliah sekarang. Sudah Anak kuliah. saya kebetulan sekolahnya lebih awal sih waktu itu, jadinya dia 17 tahun sudah masuk perguruan tinggi. Kebetulan sekarang jalan semester 2 sekarang. Kuliahnya di mana anaknya Bu yang pertama? Di Kupang. Oh, kuliah di Kupang. Jadi sekarang ya saya jauh dari anak saya yang pertama juga jauh dari bapak sama adiknya. Jadi kalau Ibu kampung halamannya kalau di NTT di mana? Kalau saya di Lembata, terus anak saya kuliahnya di Kupang. Itu Kupang jaraknya, jauh lagi dari Lembata. Jaraknya berapa lama Ibu dari Kupang ke Lembata? 12 jam lah kalau dengan jauh juga ya. kan pakai kapal laut. Itu 12 jam. Tidak bisa ditempuh dengan darat begitu? Darat enggak. Enggak bisa ya? Iya, kepulauan tuh. Kepulauan ya Lembata. Itu anak pertamanya ya sudah kuliah sekarang. Kalau yang kedua Ibu? Yang kedua masuk SMP kelas 1 sekarang. SMP kelas 1. Di sekolahnya di Lembata? Iya, sekolahnya di Lembata, jadi tinggal sama bapaknya. Oh, jadi bapak dengan anak di rumah cuma berdua? Iya, cuma berdua. Jadi tidak hanya Ibu LDR dengan anak pun LDR dengan Ibu dan LDR dengan bapaknya ya? Iya, begitu sekarang LDR posisinya. dan besar kami begitu. LDR-an semua jadinya. Nah, Ibu bisa tolong diceritakan bagaimana? Oh iya, berarti sudah berapa lama ini Bu LDR-nya dengan anak-anak? Jalan 2 tahun. Iya, 2 tahun. Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Ibu sudah 2 tahun di Makassar ya? Iya. Ini LDR yang pertama kali atau sebelumnya pernah? Yang pertama. Pertama kalinya? Ya, memutuskan untuk kuliah, untuk keluar jauh, ini yang pertama. Pasti berat sekali Bu ya? Iya, berat sekali. Awalnya memang berat sekali karena harus meninggalkan anak. Iya. Iya. Karena baru pertama kali juga ya? Iya, baru pertama kali. Tambah lagi anak pun yang sulung itu pun jauh juga dari keluarga di sana ya. Ibu kan Ibu memutuskan untuk ke Makassar kan karena kuliah ini. Nah, bagaimana cerita awalnya Ibu bisa memutuskan memberanikan diri untuk bisa kuliah jauh dari rumah, sedangkan Ibu kan sudah menikah, sudah ada suami, ada anak, sudah yang pastinya kan beda dengan mahasiswa yang bisa dibilang ya mahasiswa reguler begitu, yang tamat SMA yang belum ada tanggungan apa-apa sama sekali kan. Ya bagaimana Ibu? Jadi awalnya itu seperti apa? Ya, awalnya itu bagaimana ya, saya merasa itu satu sisi beratnya itu karena saya sudah keasikan bekerja, kemudian membayangkan harus kuliah lagi, itu harus masuk ke dunia perkuliahan. Menurut saya pasti saya agak berat di situ.
Tapi yang lebih berat itu saya harus meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, karena kan selama ini belum pernah meninggalkan mereka. Apalagi anak yang kedua ini kan sangat dekat dengan saya. Jadi memang itu berat sekali waktu itu saya memutuskan bagaimana harus jalan itu. Jadi demi kuliah ibu kesini ya. Iya, itulah. Tapi kalau menurut saya sih keputusan yang ini sebenarnya untuk ibu yang sudah punya keluarga sih itu keputusan besar ya. Iya, keputusan besar. Di situ apa ya? Merasa bahwa kalau tidak ambil keputusan untuk kesempatan ini untuk lanjut kuliah, juga saya merasa apa ya? Kapan lagi ada kesempatan, kan selama ini saya sudah menunda-menunda juga. Jadi begitu saya diterima di Unhas, ya sudah, memang harus ada yang dikorbankan. Ya demi anak-anak juga kan, demi masa depan anak-anak juga. Jadi terpaksa saya harus meninggalkan keluarga. Itu yang keputusan beratnya di situ. Jadi artinya dalam hal keputusan besar seperti ini akan memberi dampak ya, dengan ibu melanjut kuliah akan ada dampaknya begitu nanti ke ibu, pekerjaan ibu atau bagaimana? Iya, jadi sekarang kan apa ya, untuk yang kami yang D3 kan akan ada masa berakhirnya D3, maksudnya di situ untuk urusan pekerjaan kita dituntut untuk lebih mengembangkan, menaikkan pangkat ya. Jadi itu salah satu tuntutan dari profesi pekerjaan. Akhirnya saya harus memilih bahwa harus lanjut ambil sarjananya. Ambil sarjana keperawatannya, sarjana begitu. Keperawatan yang memang harus ambil Untuk meningkatkan jenjang karir di ASN ya. Iya, meningkatkan jenjang karir. Nah, selama ibu LDR ini peristiwa apa saja Bu yang bisa dibilang membahagiakan? Yang pastinya ada suka dukanya kan selama ibu LDR. Ibu bisa cerita? Yang pasti banyak sekali peristiwa yang dialami ya. Ya coba saya ceritain peristiwa yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu mungkin yang pertama bahagia dengar saya bisa diterima di Unhas, di keperawatan Unhas. Saya begitu bahagia. Kemudian datang, saya sebelumnya itu kan membayangkan pasti ribet sekali, saya harus bertemu dengan orang-orang baru. Terus saya membayangkan tuh saya kuliah dengan anak-anak yang seumuran anak saya. Jadi di situ saya sudah kurang pede di situ. Jadi saya sudah membayangkan itu. Tapi kenyataan yang saya ketemukan di sini tidak seperti itu. Yang saya ketemu memang adik-adik jauh di bawah saya, tapi ternyata mereka sangat sangat kompak kami. Jadi di situ saya rasa sangat menyenangkan karena saya ketemu orang-orang yang baru menurut saya, tapi sudah menjadi keluarga dari awal. Jadi mereka seperti adik-adik saya. Jadi hubungan kekompakan, jadi kekeluargaan itu ada dari awal, itu yang membahagiakan. Jadi yang saya rasa berat mungkin nanti kuliahnya dengan usia saya yang seperti ini, saya pikir mungkin perkuliahan saya pasti berat, tapi dengan adanya dukungan dari adik-adik yang otaknya masih fresh menurut saya, sudah saya enjoy menjalaninya. Tapi begitu kembali mengingat yang harus ditinggalkan di sana, itu sedih. Suka sedihnya tuh anak saya kalau telepon suka menanyakan, mama kapan liburnya, mama kapan pulang, yang kayak begitu-begitu kan. Di situ saya sedih. Akhirnya kembali tersentil bahwa ada yang saya tinggalkan, ada yang saya korbankan di sana, itu anak saya sama suami saya, keluarga di sana. Ya itu yang bikin sedih, suka kepikiran bagaimana kalau kebutuhan anak-anak saya tidak bisa diurus dengan baik begitu. Ya, itu yang bikin sedih, memikirkan kalau bagaimana mereka sakit. Ya itu yang bikin sedih. Ya. Jadi tetap dalam ini ada segi sukanya, ada segi dukanya. Iya, kumpul dengan teman-teman baru ya. Yang awalnya kita rasakan berat, tapi ternyata masuk ke dalam pun sudah enjoy begitu. Iya, enjoy. Oke, saya enjoy menjalani. Terus Ibu, bagaimana? Ini kan Ibu kesini kan LDR ya, mau kuliah. Itu awalnya menyampaikan pada anak bagaimana Ibu? Karena kan apakah Ibu
langsung mengambil keputusan saja atau bagaimana? Oh iya, jadi Bagaimana waktu cara menyampaikan begitu? kebetulan sudah waktu dengar saya lulus, otomatis saya pasti akan jalan. Jadi di situ saya diskusikan sama anak, bagaimana memberitahu ke anak bahwa ini mama akan pergi, mama akan lanjut kuliah lagi, nanti pasti kita akan berpisah gitu kan. Saya bilang ke anak saya bahwa nanti kita akan berpisah dalam waktu 3 tahun begitu mungkin kita berpisah, tetapi ada saatnya nanti misalnya kalau mama liburan kan masih bisa pulang untuk ketemu dengan anak begitu. Jadi pokoknya saya menggambarkannya yang gampang-gampang saja lah biar anak saya bisa menerima. Toh kalau saya menceritakan yang sulit, misalnya nanti mama mungkin lama baru pulang ya kayak begitu, mungkin nanti anak juga keberatan. Jadi saya berusaha mengajak dia untuk berpikir hal-hal yang mudah. Jadi mama pergi tapi nanti kan masih bisa teleponan, masih bisa video callan. Kalau liburan pasti mama akan usahakan pulang, kan Makassar dekat menurut apa saya begitu. Bagaimana cara ibu menyampaikan? Apakah dalam suatu kayak pertemuan keluarga begitu disampaikannya atau bagaimana? Jadi waktu itu saat mau temani dia tidur, jadi saat menemani dia tidur dia kan kalau tidur masih sama saya. Jadi dua-duanya? Enggak, yang besar enggak mau. Yang kedua? Yang kecil yang masih mau tiduran dengan saya. Jadi waktu itu saya ajak ngobrol. Dia memang keberatan, minta ikut saja ikut saja sekolah di Makassar, ikut sama mama. Tapi saya bilang seperti itu juga boleh, tapi kan nanti kegiatan mama kan nanti padat, kuliahnya mama padat, nanti kasihan adik tidak ada yang mengurus di sana toh. Jadi kalau ditinggal di sini kan masih ada bapak yang mengurus, seperti itu. Jadi saya menguatkan dia seperti itu. Mau tidur. Kalau yang pertama Bu, yang pertama bagaimana momennya begitu waktu disampaikan saat apa? Waktu itu saat makan bersama, kan dari awal persiapan untuk mau ikut tes itu kan kami sama-sama, anak saya juga tes ikut mau kuliah. Ikut beasiswa itu, saya juga ikut sibuk tes untuk masuk ke Unhas. Jadi memang sudah tahu lah, anak saya tahu mamanya mau sekolah, mau lanjut lagi begitu. Jadi kalau untuk yang pertama sih tidak terlalu bermasalah. Lebih gampang menerima juga dia karena lebih sudah gampang. usianya juga sudah besar begitu. Kemudian bagaimana perasaan awal ibu waktu mau LDR ini? Aduh, berat sekali ya. Namanya saya tuh beratnya itu karena memikirkan nanti bagaimana ya anak saya menjalani keseharian tanpa saya. Kemudian memikirkan bagaimana kebutuhannya itu harus kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan sehari-hari, misalnya makan minumnya kan nanti tinggalnya sama bapaknya sendiri. Itu yang bikin berat memikirkan itu. Tapi mau bagaimana ya, saya memang itu keputusan harus diambil. Jadi saya pikir pasti ada jalan keluarnya lah. Jalani saja dulu begitu, saya bilang jalani saja dulu. Pasti nanti ada solusinya lah begitu. Kemudian kembali ke yang tadi Bu, waktu disampaikan ke anak itu bagaimana reaksi mereka? Waktu ibu sampaikan, nak saya mau ke Makassar ya, mau kuliah ini kan ibu sampaikan sampai 3 tahun begitu. Reaksi mereka bagaimana? Kalau yang anak pertama sih dia enjoy saja, malah senang. Oh ya nanti kita liburan ke Makassar. Tapi untuk yang anak kedua, untuk anak kedua itu dia sedih memang. Dia karena mungkin karena sangat dekat, dia tidurnya saja seusia begitu dia masih harus tidur dengan saya. Harus saya jagain dulu baru dia bisa nyenyak. Jadi di situ dia suka murung, suka sedih. Di situ saya sama bapaknya berusaha untuk menguatkannya, bercandain dia nanti kalau liburan kita libur ke Makassar ya kayak begitu ya. Dijanji seperti itu ya. Jadi dikasih janji-janji begitu biar dia bisa menerimanya. Jadi dengan begitu dia membayangkan mungkinnya berlibur ke Makassar, dia juga oke, semangat begitu. Tapi memang anak-anak kadang
mereka mengungkapkannya hari ini, mengungkapkan sedih, besoknya mereka masih bisa tertawa-tertawa, tapi saya tahu bahwa anak saya itu agak berat memang dia, karena mungkin sekarang tinggal dia saja tuh, jadi memang lebih dekat dengan saya. Bagaimana komunikasinya Bu selama jarak jauh begini? Komunikasinya begitu ya, lewat telepon, video call, seperti itu. Awal-awalnya kita komunikasi itu hampir bisa setiap hari, jadi setiap hari itu pasti ada waktu untuk komunikasi. Tapi dengan berjalannya waktu ke sini, kuliah semakin padat, tugas-tugas semakin banyak, ya itu saya juga merasakan bahwa akhirnya komunikasi saya jadi tidak bagus, tidak maksimal lah begitu. Biasanya di awal-awal Ibu biasanya bisa bagaimana? Tiap hari atau bagaimana? Iya, setiap hari. Jadi pagi bangun tidur ngecek anak dulu, bagaimana persiapannya di sana. Terus kalau siang masih bisa cek dulu, siang sudah pulang sekolah atau belum, sudah makan atau belum. Terus malam mau tidur cek lagi anak. Jadi bisa 3 kali sehari. Ya, telepon. Tapi akhir-akhir ini sudah itu, karena saya kadang tuh malah tidak sadar, saya belum menelpon anak ini. Dalam itu satu sudah hari. Iya, dalam sehari itu terlewatkan, dalam sehari itu terlewatkan karena saya mengurus itu tugas, ya seperti itu. Jadi komunikasinya jangan dengan video call, itulah bagusnya karena teknologi sekarang itu lebih mempermudah kita lagi walaupun jaraknya jauh. Iya, jadi diupayakan bisa video memang call. diupayakan untuk bisa sehari itu bisa video call lihat anak lah, memastikan bahwa dia baik-baik saja, mereka di sana baik-baik saja begitu. Nah, ini selama komunikasinya agak berkurang akhir-akhir ini Bu, anak-anak sendiri bagaimana responnya? Ya mereka juga mungkin karena itu ya, berlalunya waktu sudah bisa menerima bahwa ini mama saya tidak ada, mama saya mungkin sibuk belum bisa menelpon. Jadi kalau misalnya saya tidak menelpon, dia juga itu nanti kalau saya telepon baru saya tanya, kenapa tidak bisa telepon mama kak, kayak begitu, baru dia bilang oh iya deh belum telepon mama gitu. Jadi saya kadang menilai bahwa dengan berjalannya waktu mereka sudah memahami itu, bahwa mamanya mungkin sibuk kuliah jadi belum menelpon, ya sudah mereka terima saja begitu keadaan. Apakah pada saat ibu tidak sempat menelpon, apakah mereka pernah untuk berusaha memulai untuk menelpon ibu begitu yang pertama kali? Kalau untuk anak pertama sih ini ya, dia selalu begitu, jadi kalau belum saya hubungi pasti dia hubungi. Tapi kalau untuk anak yang kedua ini tidak, jadi kadang suka sedih juga, ini anak saya apa tidak ingat saya atau bagaimana, kadang suka begitu juga. Ada baper-bapernya Bu ya? Iya, di situ mulai baper, ini anak saya kenapa, jadi kalau kebetulan sudah bisa berbicara telepon, kenapa dia tidak bisa menelpon mama kah, tidak ingat mama kah, jadi di situ mamanya yang baper, anaknya enjoy mungkin ya, anak-anak zaman sekarang tuh sudah banyak bermain HP tuh, jadi teralihkan ya. Ada yang main game apa. Suami kan di sana berdua. Ya. Ini yang satu kan di Kupang. Ya. Nah, ibu di sini. Keperluan mereka bagaimana Bu? Oh ya, untuk keperluan mereka ya dikomunikasikan, biasanya saya komunikasikan dengan suami. Jadi untuk anak yang dengan suami di sana, saya upayakan selalu berdiskusi. Jadi melihat apa kebutuhannya untuk keperluan sekolahnya atau keperluan makan minumnya. Jadi ya semua itu kan diurus sama bapaknya. Jadi awal-awalnya selalu mengarahkan bapaknya. Jadi anak harus sarapannya bagaimana, mengurus sarapan anak-anak, terus bagaimana mengurus keperluan sekolahnya. Ya itu saya bicarakan memang dengan suami. Jadi diupayakan, pasti suami juga berat ya, karena itu kan sebelumnya bukan menjadi tugas pokoknya, tapi sekarang ya ini yang pertama kali kan jauh dari apalagi yang pertama kali dari keluarga. Jadi itulah saya upayakan jangan sampai keperluan anak menjadi tidak diperhatikan begitu. Tapi
alhamdulillah suami saya bisa mengurus itu keperluan anak-anak. Yang kayak tadi Ibu bilang kayak keperluan sehari-hari begitu. Berarti kayak belanja-belanja kebutuhan sehari-hari suami atau bagaimana? Oh Bu? iya suami pasti Dia yang suami belanja. lah ya. Mau ya suaminya ya? Iya mau dengan Keperluan dapur iya. begitu. Jadi dengan berjalannya waktu suami akhirnya juga menyadari bahwa perannya sekarang harus Jadi ganda, ganda, peran begitu. ganda ya. Jadi Jadi ibu dan selain ayah sebagai ayahnya ya mengurus dapurnya juga dia karena memang kita tidak punya ada orang lain yang bisa menggantikan di rumah tugas tidak itu. ada asisten rumah tangga Iya, begitu. enggak. Nggak ada ya. Jadi full suami. Iya, Tapi kan suami juga kerja, Bu. Iya, jadi itulah. Jadi di saat suami pergi, anak saya dititipkan ke saudarinya suami saya, ipar saya. Jadi kebetulan dekat. Dekatan rumah begitu. Iya, dekat rumah. Di situ kadang suka sedih di situ kalau mengingat anak kan tidak terbiasa sama orang lain walaupun ipar sendiri, tapi ya begitulah. Tapi saya tidak mau memikirkan lebih yang berat-berat. Saya memikirkan yang baik-baik sajalah. Keperluan makanan begitu sampai masak-masak suami Ibu mau. Iya, ini harus sekali suaminya harus ya. bangun pagi, harus siapkan sarapan anak, siapkan bekalnya anak. Memang begitu akhirnya suami mungkin melihat yang selama ini saya lakukan sebelum saya tinggal. Jadi suami akhirnya dengan sendirinya bisa belajar mengelola itu semua sendiri. Kalau keperluan ini kan ya bisa dibilang kayak keperluan sekolah gitu, tapi kan yang keperluan terkait ibu begitu, masak, mencuci, rumah, kebersihan rumah. Jadi ya mau tidak mau ya begitu kamar sudah anak-anak, keperluannya mereka sehari-hari kan. Iya. Dia harus pikirkan itu semua ya. Itu semua. Jadi anak yang kebetulan kan sudah sudah bisa besar, bisa membantu juga. Jadi bapaknya saya melihat bapaknya bisa mengarahkan anaknya untuk bisa membantu apalah yang bisa dikerjakan bersama lah di rumah mereka, bapak anak bisa menyelesaikan itu. Jadi ya, berjalannya waktu aman sih mereka. Sampai sekarang tidak ada masalah yang timbul itu terkait keperluan mereka selama Ibu LDR begini. Untuk sampai sekarang belum ada sih masalah yang akhirnya membuat itu jadi suatu masalah. Enggak ada ya, Mas, lancar-lancar saja. Karena saya juga sering mengingatkan anak harus begini, keperluan anaknya seperti ini, jadi bapaknya sudah bisa mengantisipasi itu. Bagaimana ini Bu selama menjalani LDR, ada hambatan-hambatan yang Ibu hadapi? Ya itu tadi hambatannya itu kalau saya lagi sibuk sama tugas, kayaknya di situ komunikasinya jadinya jadi tidak lancar di situ. Itu yang hambatannya di situ, karena saya mungkin kadang suka tidak bisa membagi waktu saya atau ya akhirnya kadang tuh sampai terlewatkan, sampai mau tidur lihat jam mau telepon anak, ternyata anak sudah tidur. Suami sudah tidur. Nah, saya masih sibuk berkutat dengan tugas-tugas. Ya maklumlah saya kan kadang suka lelet juga. Lelet maksudnya Bu? IT saya lelet. Jadi untuk tugas tuh saya suka lambat begitu. Untuk lambat menyelesaikannya. Jadi saya harus beradaptasi dengan laptop yang nggak begitu-begitu. Jadi memang saya agak lambat di situ. Jadi itu yang membuat saya jadi agak susah membagi waktu saya untuk kayak dulu yang bisa berkomunikasi, menanyakan kabar anak sebelum anak ke sekolah, sebelum saya berangkat ke kampus, begitu. Nah, jadi bagaimana Ibu atasi hambatan-hambatan tadi itu, Bu? Jadi akhirnya saya mengingatkan ke suami dan anak. Jadi kalau misalnya seharian mama belum telepon, belum komunikasi, mungkin bisa dimulai dari sana. Misalnya suami yang menelpon atau anak yang menelpon untuk biar ada komunikasi. Jangan sampai kalau menunggu saja dari mamanya, dari saya Ya, kan menunggu Ibu yang menelpon begitu, sedangkan kan tugas nanti, sudah banyak. Iya, nanti akhirnya begitu terlewatkan begitu. Sehari itu bisa tidak ada komunikasi.
Nah, harapannya kan janganlah seperti itu toh, namanya kita berjauhan. Ya, Ini kan ibu jauh dari anak dan suami ya. ya. Ada tidak sih omongan-omongan di sekitar lingkungan sosial ibu? Ya pastinya kan meninggalkan anak dan suami. Ada tidak omongan dari lingkungan sekitar begitu? Ada. Yang seperti Itu bagaimana itu, Bu? waktu liburan baru saya dengar waktu itu Ya. melihat bapaknya sama anaknya sendiri tanpa ada Ya, asisten nggak lain ada- di rumah ya, toh. nggak ada ibu di rumah. Itu kan mereka sendiri kok apa namanya tega sekali sampai harus meninggalkan anak. Usia juga sudah maksudnya tidak pantas lagi untuk sekolah, tapi kayak memaksakan diri diri. begitu, Bagaimana, Bu? memaksakan diri untuk lanjut kuliah sampai harus meninggalkan suami dan anak. Itu juga kadang bahasa dari orang-orang terdekat saya Ada juga. omong-omong seperti itu ya. Jadi kayak keberatan begitu mereka. Jadi bagaimana ibu menyikapi hal tersebut? Ya, bagaimana ya? Saya tidak mau dengar. Maksudnya abaikan itu karena saya pikir bahwa keputusan saya untuk lanjut ini kan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk mereka kan. Ini kan untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk karir saya. Jadi ya apapun yang terjadi ya sudahlah, saya harus menjalani kenyataan seperti ini bahwa saya harus jauh dari anak-anak saya begitu. Jadi ibu memilih untuk tidak menghiraukan Tidak, omongan-omongan yang ya suara-suara sengau di luar sana ya. Suara sumbang. Suara-suara Ya. sumbang di luar sana. Saya abaikan itu. Kalau saya ikuti yang ada kita akan stres. Ya. Karena apa kata mereka kadang ada benarnya juga toh. Sudah tua mau apa lagi kuliah, mau cari apa lagi yang kayak begitu. Tapi ya sudahlah, memang Ibu memilih untuk tidak menghiraukan saja keputusan sudah diambil toh, jadi harus dijalani. Dengan ibu kan jauh dari anak ini, ada tidak dampaknya ke aktivitas yang ibu jalani dengan perkuliahan ibu misalnya sehari-hari di sini? Awalnya kayak suka baperan begitu toh, suka ingat-ingat anak. Tapi lama-kelamaan karena tuntutan perkuliahan ini kan tinggi, misalnya kayak tuntutan tugas, tuntutan saya harus menyelesaikan tugas itu kan tinggi. Jadi Dampaknya Bu, karena kan LDR dengan anak, apa dampaknya ke aktivitas yang ibu jalani saat ini? Dampaknya untuk sementara tidak ada sih. Nggak Kecuali kalau dengar anak sakit, ya itu saya terganggu. Tapi kalau untuk sementara ini sih tidak apa. Kalau anak-anak baik, mereka di sana baik-baik, saya juga ya enjoy di sini mengejar tuntutan-tuntutan perkuliahan. Sampai sini masih lancar-lancar saja Iya, ya? lancar. Masih lancar-lancar saja ibu ya? Iya. Ibu, menurut ibu sifat apa ibu yang berubah sejak ibu jauh dari anak-anak? Sifat saya Iya. Sifat saya yang berubah apa ya? Ya, bagaimana ini ada perubahannya tidak? Ya. Mungkin uring-uringan itu ada ketika tuntutan tugas. Misalnya begini, saya lagi ngejar tugas nih, misalnya tugas yang lagi deadline, terus kemudian ada informasi atau ada komunikasi dari sana bilang anak begini, anak terlambat bangun, atau anak kemudian tidak sekolah. Nah di situ saya langsung biasanya langsung terpancing. Kenapa begitu toh? Bisa sampai marah begitu? Iya, saya kadang sampai marah. Jadi langsung menyalahkan suami biasanya. Jadi maksudnya urus apa saja sampai anak yang harusnya bangun cepat tidak dibangunkan, yang kayak begitu. Jadi saya tuh langsung refleks, suka uring-uringan, langsung emosi begitu. Jadi setelah itu tanggapan respon dari suami juga tidak terima kan, saya langsung menyalahkan begitu. Jadi pernah sih kejadian seperti itu sampai lost contact begitu. Maksudnya suami juga akhirnya karena mungkin marah langsung memutuskan telepon.
jadi dari situ saya ya sudah abaikan juga karena memang tugas, saya harus selesaikan tugas. Setelah itu baru saya memikirkan kembali, oh tadi saya ternyata sudah marah-marah, sudah emosian. Di situ saya merasa bahwa saya egois jadinya, karena merasa saya tidak dimengerti. Padahalnya kan harusnya saya juga mengerti posisi suami saya di sana. Semua dia handle sendiri kan untuk urusan kebutuhan anak, keperluan anak. Jadi di situ saya merasa merasa bersalah. Akhirnya saya minta maaf, menelpon Lebih untuk ke minta maaf. perubahan sifatnya mungkin ibu yang Emosian sebelumnya kan jadinya. tidak bisa mengontrol secara langsung begitu ya. Iya, Jadi mungkin itu yang berubah ya, ibu jadi lebih sering emosi begitu. Iya, Kalau ini tidak bisa melihat langsung anak begitu, bagaimana tidak bisa mengendalikan keadaan begitu karena Iya, jauh. mungkin seperti Itu mungkin lebih berubah saat ini Bu ya. Iya, Terkait pendidikannya mereka, bagaimana Bu cara ibu bisa tetap berperan di dalam pendidikan mereka Bu? Oh ya, jadi kalau untuk pendidikan anak biasanya saya ketika telepon dengan anak, saya akan menanyakan bagaimana perkembangan sekolahnya, bagaimana apa yang dilakukan di sekolah tadi, ya kayak menanyakan aktivitas sekolahnya. Terus untuk perkembangan belajarnya, saya bisa komunikasi dengan suami, menanyakan bagaimana jadwal belajar anak di rumah. Terus kebetulan kan nomor wali kelasnya juga ada di saya. Saya beberapa kali suka tanya ke wali kelasnya bagaimana perkembangan anak saya di sekolah. Misalnya bagaimana pribadinya anak saya di sekolah, untuk mengevaluasi apakah dampak saya tinggalkan ini berdampak juga ke belajarnya anak saya di sekolah atau tidak, kayak begitu. Bagaimana ini Bu? Bagaimana hasilnya begitu? Setelah ibu jauh, apakah mereka ada perubahan dalam hal pendidikan? Ya, alhamdulillah anak saya yang kedua itu lumayan lah, suka dapat ranking dia. Jadi baru-baru ini dia bisa bersaing sama teman-temannya untuk di ranking kedua dia. Jadi saya tanyakan juga nilainya selalu tuntas nilainya. Jadi di situ saya bersyukur bahwa kadang oh ya ternyata apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Misalnya saya memikirkan bahwa jangan sampai saya meninggalkan anak jadi terbengkalai itu untuk urusan sekolahnya, ternyata tidak. Itu kan yang kedua. Nah, yang kakaknya bagaimana cara ibu bisa tetap menjalani peran ibu dalam hal pendidikan mereka? Ya, untuk kakaknya itu saya selalu mengontrol apa kebutuhannya dia, bagaimana mengarahkan dia untuk mengatur sendiri keperluannya, terutama uangnya, mengajarkan dia untuk bagaimana untuk bisa mandiri. Jadi selalu ada komunikasi sih, karena saya sekarang juga kan lagi menjalani kuliah, saya membayangkan bahwa pasti sama juga dia di sana. Jadi mengajarkan dia untuk bagaimana mengatur waktunya sebaik mungkin. Pokoknya ambil kesempatan di perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sih selalu mengingatkan begitu, komunikasi seperti itu. Ya, lewat cara ibu tetap komunikasi sama anak ya? Iya. Di terkait pendidikannya. Iya. Ini selama LDR kan pastinya akan ada masalah. Iya. Masalah akan muncul satu-satu. Pasti akan muncul rasa stres juga Bu ya. Iya. Bagaimana cara ibu mengelola stres ibu kalau ada masalah seperti itu? Yeah. Namanya kalau kita cuma bilang oh saya pasti bisa, itu sebenarnya semua orang bisa. Cuma untuk saya pribadi, saya suka baper, suka terbawa begitu. Jadi kalau ada masalah, saya suka mikirnya panjang, lama begitu. Suka terbawa begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang saya tidak bisa selesaikan, misalnya kayak tugas saya merasa aduh ini berat, ini saya tidak bisa menjalani. Terus di sana ada masalah keluarga di sana, misalnya tanggung jawab yang harus saya penuhi di sana tapi saya tidak ada. Kami di sana urusan adat istiadat itu kan saya berperan sebagai ibu di sana tuh menggantikan ibu mertua saya, kan peran saya besar di sana, tuntutan untuk saya hadir di sana itu tinggi.
Nah, di saat saya sedang stres di sini menghadapi tugas perkuliahan di sini, kemudian di sana juga menuntut saya harus berperan di sana ya. Iya, di situ saya suka stres, suka putus asa kadang, bagaimana ini kayak berat begitu. Bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, akhirnya mencoba berkomunikasi lagi dengan suami. Ini bagaimana ini kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Jadi dikuatkan ya dengan membawa dalam doa sajalah untuk menguatkan diri bahwa saya harus dekat dengan Tuhan untuk bisa berserahlah banyaklah begitu. Selain berdoa Ibu, apakah ada kegiatan lain begitu yang Ibu biasa Ibu lakukan untuk menghilangkan stres selama di Makassar? Ya, saya orangnya sebelum kuliah saya tuh hobinya jalan-jalan. Cuma sampai di sini kan karena tuntutan kuliah itu saya tidak bisa jalankan. Jadi kalau ada masalah untuk sementara ini mau healing jalan-jalan kayaknya belum bisa. Sementara untuk terbuka bercerita ya paling dengan sesama adik-adik di kos begitu, saling curhatan begitu, masalah-masalah keluarga begitu. Jadi Ibu lebih membawa ke curhat dengan teman-teman. Iya, curhat dengan dari teman. Di sini ada beberapa teman dari satu kampung itu dari NTT juga ya. Sama-sama dari sana. Sharing dengan mereka begitu ya, untuk bisa atasi stresnya Ibu selama ini di sini. Ya. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya. Saya kira untuk wawancara kali ini cukup Bu ya. Terima kasih banyak saya ucapkan Ibu atas waktunya. Ya. Saya pamit kalau begitu Bu ya. Mari Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu, mohon maaf ya kalau misalnya saya butuh data tambahan lagi, boleh saya berkunjung lagi Bu? Oh, boleh, silakan. Oh iya, kalau begitu saya pamit Bu ya, makasih Bu. Oke.